Haleluya. Shalom. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. God is good all the time. All the time God is good. Haleluya. Senang sekali berada di rumah Tuhan sore ini Bapak Ibu Saudara, dan kembali kita akan mendengar perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, dan pertama-tama saya mengucap selamat datang dalam gereja Tuhan. Kita masih ada di siri tema khotbah yang sama sepanjang tahun 2017, yaitu tahun pembaharuan. Katakan kiri kananmu, Tuhan memperbaharui hidupmu. Haleluya. Kita ada di dalam series Kingdom of God, Kerajaan Tuhan. Dan sore hari ini Bapak Ibu Saudara, atas anugerah Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan memperbaharui hidup kita dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Judul dari khotbah sore hari ini adalah Akhir dari Diriku. Katakan kiri kanan mula sekali lagi, akhir dari diriku. Akhir dari diriku merupakan awal dari jalan yang utama kepada kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita melalui banyak perkara-perkara, banyak masalah dan tantangan di dalam hidup kita, sampai Tuhan membuat kita menyerah terhadap diri kita, terhadap hidup kita, terhadap apapun juga, dan tidak ada pilihan yang lain selain menyerahkan hidup dan diri kita ini kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sore ini saya ingin mengajak kita semua memperhatikan satu contoh sehari-hari bagaimana kita hidup secara pribadi, kita hidup secara keluarga, kita hidup secara jemaat Tuhan, kita hidup secara tubuh Kristus. Dan saya undang kita akan membuka kitab kita bersama-sama di dalam kitab Yohanes, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Yohanes 12 ayat yang pertama, kita akan baca sampai ayat yang ke-5 dulu. Yohanes 12 ayat 1 sampai yang ke-5. Jika saudara sudah menemukan, bisa bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Yohanes 12 ayat yang pertama sampai yang ke-5. 1, 2, 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Lalu Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Menurut Injil Yohanes Bapak Ibu Saudara, dan menurut catatan Alkitab, bahwa Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan perjamuan perayaan, dan mengakhiri pelayanannya juga selama 3,5 tahun itu di dalam perjamuan perayaan. Nah, perjamuan yang pertama yang Tuhan Yesus datangi pada saat dia sebelum memulai pelayanannya, pada saat dia pertama melayani pelayanannya itu, dia ada di perkawinan di Kana, perjamuan yang ada di Kana juga. Jadi ada 2 ayat firman Tuhan yang mencatat bahwa sebelum pada saat Tuhan Yesus memulai pelayanannya,
Dia ada di perjamuan atau di perkawinan Kana yang ada di Galilea. Dan pada saat yang terakhir sebelum Tuhan Yesus diserahkan dan disalib, Tuhan Yesus juga ada di perjamuan malam yang diadakan oleh Lazarus, yang diadakan di tempat tinggalnya Lazarus. Nah, dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, 6 hari sebelum Paskah. Dan Yesus datang ini sebenarnya bukan seperti farewell, tapi seperti ada yang mengatakan itu Lazarus, Marta, dan Maria ini ada mempunyai saudara atau ayahnya itu Simon si Kusta. Jadi ini diadakan di tempatnya Simon si Kusta, ada di sini. Nah, Matius mencatat juga, ini dicatat di 3 kitab Injil, Matius, Markus, dan Yohanes. Nah, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dikatakan. Jadi Simon ini mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah membangkitkan Lazarus. Jadi ceritanya itu pada saat perjamuan makan malam itu di rumahnya Simon si Kusta yang adalah orang tua daripada Maria, Marta, dan juga Lazarus. Dan di dalam Matius pasal 26 di sini lebih jelas karena pada saat di kitab Injil Yohanes dikatakan bahwa Marta melayani sedang salah seorang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, tapi dikatakan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu lalu meminyaki apa saudara? Kaki Yesus. Padahal yang sesungguhnya itu hanya setengah dari ceritanya, tapi minyak itu dicurahkannya ke atas apa saudara? Kepala Yesus. Jadi pada saat perjamuan malam itu Tuhan Yesus seperti diurapi sebagai satu bentuk penyembahan dari Maria. Jadi kita lihat di sini bahwa pada satu saat dikatakan beberapa hari, ada beberapa catatan di sini, beberapa hari sebelum hari Paskah itu diadakan perjamuan makan malam. Dan di situ Maria datang dan mencurahkan minyak narwastu itu kepada kepala Tuhan Yesus terus sampai ke kakinya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi, bahwa Maria, Marta, dan Lazarus mereka mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah membangkitkan Lazarus, dan sebagai ucapan syukur itu diadakannya perjamuan makan malam. Dan Tuhan Yesus datang, dan pada saat itu Maria menyatakan kasih dan menyatakan kepeduliannya, menyatakan penyembahannya, dan ungkapan penyembahannya ini seperti Tuhan Yesus akan dipersiapkan kepada kematiannya. Dan beberapa orang di dalam ruangan itu seperti terharu. Namun tidak semua orang itu mempunyai perasaan dan sikap yang sama dengan Maria. Bapak Ibu Saudara, banyak orang bisa pergi ke gereja pada jam yang sama, mendengarkan khotbah yang sama, tapi ada begitu banyak respons. Tidak semua orang meresponi dengan benar. Karena itu kita lihat di sini pada saat Tuhan Yesus ada, hanya Maria yang dengan hatinya yang benar-benar mengasihi Yesus, dia memberikan segalanya. Minyak ini sangat mahal, dan minyak narwastu ini berasal dari daerah Arab, Timur Tengah, dan jenis tumbuh-tumbuhan yang sangat langka, dan baunya ini bisa bertahan selama berbulan-bulan. Selama berbulan-bulan. Nanti saya akan lebih dalam untuk menyatakan bagaimana cerita tentang wanita yang meminyaki Tuhan Yesus ini. Tuhan katakan akan diceritakan dimanapun Injil itu diberitakan. Namun yang pertama yang saya ingin membagikan buat kita semua Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Maria dan Marta, sebelumnya Maria dan Marta ini, Martanya sibuk sekali dan Maria duduk di kaki Yesus. Dan pada saat itu kita lihat bahwa Marta bilang kepada Tuhan Yesus, dia nggak bilang langsung ke saudaranya, tapi dia bilang kepada Tuhan Yesus, tolong dong itu engkau bilang kepada Maria untuk bantu.
Tapi pada saat itu pun Maria tidak merasa dia tersinggung. Dan kita akan lihat bagaimana hidup kita manusia, kadang-kadang kita harus bergumul dengan pencobaan, pergumulan yang sifatnya itu emosi di dalam hati kita. Nah, kita lihat di sini hal yang kedua yang menarik Bapak Ibu Saudara. Sementara Maria disalahpahami, dia direndahkan, dan ia tidak pernah membenarkan atau membela atau menjelaskan maksud dari apa yang dia bikin. Meskipun dia hanya berbicara sekali di dalam Injil, tapi warisan hidupnya berbicara lebih besar daripada tindakannya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam setiap perbuatan yang benar selalu ada orang yang tidak senang. Dalam perbuatan yang benar selalu ada kritik. Bagaimana kita menghadapi kritik? Kita tidak bisa menghindarkan namanya kritik dan yang namanya omongan orang. Tidak bisa kita kendalikan. It's out of our control. Kalau kita mau untuk tidak mau dikritik, ada caranya. Jangan bicara, jangan bersikap, dan jangan menjadi. Diam aja, pasti nggak ada yang kritik. Diam aja pun tetap ada yang kritik. Oh, kamu diam aja, gitu. Pasti ada seperti itu. Tapi kita lihat di sini bahwa di dalam sikap Maria, tiba-tiba Yudas itu bilang, wah, ini sebuah pemborosan. Sebuah pemborosan besar. Lebih baik kita kasih aja ini kita kasih saja untuk orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana saat itu Maria tetap saja melakukan apa yang terbaik. Tetap saja dia menyembah Tuhan. Kadang-kadang saat kita mau benar-benar datang kepada Tuhan, Saudara, selalu ada banyak tantangan. Selalu ada banyak perkara yang buat kita berhenti, yang bisa membuat kita tuh mempengaruhi kita sedemikian yang akhirnya, walaupun niat baik, tapi caranya juga harus diperhatikan. Nah, kita melihat dalam saat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana pada saat dikatakan pada Yohanes 12 itu cuma hanya dituliskan Yudas Iskariot berkata, cuma berkata aja. Tapi di dalam Matius dikatakan di situ melihat itu murid-murid gusar. Nah, ini kata gusar itu ada 2 kali keluar di dalam Matius 26 dan Markus. Ada orang yang menjadi gusar. Berarti gusar itu kayak gimana, Saudara? Jangan lo kasih minyak, itu gusar bukan? Gusar tuh, nah itu parah. Orang buat benar, tapi tetap dimarahin. Tetap aja dimarahin. Nah, tapi dalam sikap itu Maria menjadi tenang. Maria menjadi tenang. Saya mau kasih contoh sedikit Bapak Ibu Saudara. Mungkin Pak Nano bisa maju ke depan dengan Pak Aseng, dengan Pak Toto. Pada saat itu tetap aja walaupun orang marah, murid-murid yang lain juga ikut. Murid-murid yang lain juga ikut. Nah, pada saat itu Bapak Ibu Saudara, meskipun dia hanya berbicara sekali, tapi kita lihat bagaimana Tuhan itu berperkara sungguh luar biasa. Oh, kalau nggak ada Pak Toto, ya God bless boleh deh. Ya nggak apa-apa, ya Pak Toto juga ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam pergumulan kita, Tuhan selalu katakan berdiam dirilah supaya engkau dapat berdoa. Di dalam apa saja? Oh iya Pak Toto nggak apa-apa. Iya Pak Toto. Di dalam apa saja? Di dalam pergumulan kita, di dalam keluarga, di dalam pergumulan kita, di dalam pekerjaan, dimanapun juga. Pergumulan kita terhadap anak kita, orang tua, teman kita, di dalam pekerjaan, di dalam gereja, apa saja. Nah, kadang-kadang Tuhan mengingatkan kita untuk jangan cepat-cepat memberi respons, tetapi yang paling utama adalah berdiam diri di hadapan Tuhan. Katakan kiri kanan, berdiam diri di hadapan Tuhan.
Orang dunia selalu mempunyai pengertian bahwa orang yang diem, orang yang gak bikin apa-apa itu selalu dikaitkan dengan orang yang lemah. Dengan orang yang lemah, dengan orang yang sepertinya dia yang salah. Tapi di sini saya akan memberitahu pada saat kita diam, Tuhan yang akan masuk di depan jalan kita. Contohnya seperti ini. Coba ini tim dramanya bisa maju ke depan. Pak Toto ke depan dulu sini. Ya. Pada saat seperti ini Bapak Ibu Saudara, di dalam pergumulan kita adanya pencobaan, adanya tantangan, adanya salah pengertian dan lain-lain. Pada saat kita diperhadapkan seperti kita itu sedang dikeroyok, coba datang gini, tapi jangan di ini pura-pura aja gitu ya. Sedang kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di jalan aja, di jalan atau di mall, kalau by any chance kita pernah melihat mungkin ada perempuan dan laki-laki pernah laki-lakinya dikasarin gitu. Pasti kita diam terus kita berhenti, hey, stop dong, stop. Kalau kita lihat ada seorang pribadi yang lemah, maka orang akan nolong. Tapi kalau orang ini berusaha untuk attack juga, mau sok-sok melawan 3 orang, mana mungkin dia menang? Benar nggak saudara? Mana mungkin dia menang? Nah, pada saat kita berdiam diri, Pak saya bisa kesini lagi sebentar. Pada saat kita berdiam diri, Tuhan lihat, we are so fragile. Kita begitu lemah dan kita bilang, Tuhan, this is not my battle, this is your battle. Dari saat itu Tuhan masuk dan Tuhan akan kalah. Dia jalan di depan dia dan Tuhan akan ratakan semuanya. Nah karena itu berdiam diri, di saat kita berdiam dirilah ini letak kekuatan kita. Amin. Di dalam kita berdiam diri saat kita berdoa dengan Tuhan, itu kekuatannya Tuhan masuk, Tuhan yang jalan di depan, Tuhan yang pimpin jalan kita. Karena itu kita yang orang yang Tuhan selalu katakan, berbahagialah mereka yang miskin, yang rendah hati, yang tahu bahwa kita nih gak punya apa-apa. We are nothing. We are nothing. Kita hanya debu yang gak ada artinya. Permazmur katakan sekarang kita kayak kerumput kering. Hari ini ada, besok udah gak ada lagi. Tapi kalau kita mau sok gitu, Tuhan bilang, oh kamu mau bikin, ya kamu bikin dulu lah. Entah sampai benjol, sampai masuk IR baru mau panggil saya gitu. Jadi kita lihat di dalam pergumulan pada saat semua pencobaan, semua dalam hidup kita menentang kita, kita bilang, Tuhan, this is your battle. Tuhan masuk di situ. Dan Tuhan menyatakan dirinya. Karena itu penting di dalam hidup kita seperti Maria. Dia tetap diam aja saudara. Walaupun Yudas sudah mulai gusar dan murid-murid yang lain mulai ikut-ikutan. Iya benar juga ya, 300 dinar, oh banyak duit juga tuh. Kenapa kita, iya itu kan masih banyak orang-orang di kampung sebelah yang miskin-miskin, kita kasih makan aja. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penting di dalam hadirat Tuhan. Setiap hari doa dan di dalam hadirat Tuhan itu letak sumber kekuatan kita. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di situ, maka Tuhan akan berjalan di depan kita dan Tuhan yang akan berperkara buat kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa di dalam hidup kita ada banyak kali kita itu disakiti, bukan dengan macam-macam hal, dengan pergumulan kita sebagai orang tua, pergumulan kita sebagai employee di dalam perusahaan yang kita mau keluar juga tapi kita butuh uangnya, apa saja. Tapi sore ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menggunakan peristiwa Marta, Maria, dan Lazarus di mana ada perjamuan makan dan Maria mengurapi Tuhan Yesus di dalam perjamuan itu. Yang pertama adalah orang-orang Kristen akan selalu menyakiti perasaan kita. Akan selalu. Itu sebuah kebenaran. Jadi kalau ada orang Kristen, ya lu, padahal sama-sama orang gereja, mulai sekarang gak usah heran. Gak usah heran. Karena Tuhan Yesus pun yang mengkhianati dia tuh bukan orang luar, orang yang di dalam itu. Orang yang di dalam itu. Nah kita mau lihat di sini. Orang-orang yang ada di dalam hidup kita, kita harus perhatikan. Karena itu Tuhan memberikan kita roh yang peka untuk bisa menjaga diri kita. Nah kita lihat sekarang Bapak Ibu Saudara, ada memang orang yang menantang dengan
dengan sengaja mau menyakiti, tapi ada juga yang tidak. Lalu kita lihat Yudas ini sebenarnya enggak juga loh. Dia nggak mau iniin si Maria sebenarnya. Dia cuma pikir itu barang mahal, jangan dibuang-buang kayak nggak ada gunanya. Dan murid yang lain juga iya, benar juga. Seringkali di hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita bisa tersinggung dengan macam-macam yang sebenarnya nggak ada kesengajaan, tapi kita jadi kesinggungan gitu loh. Nah, kita mesti mengerti bahwa dari peristiwa Yudas ini, Maria tetap dia mau dibilang apapun, Tuhan Engkau tahu hatiku. Ketika masalah dan pergumulan itu ada saat orang lain menyakiti Anda, tetapi di saat itu adalah kesempatan untuk kita menyatakan kedewasaan dan kekuatan kita yang terletak di dalam tangan Tuhan. Amin. Di dalam tangan Tuhan. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Anda akan menemukan bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan Yesus. Ketika ada pergumulan, kita akan menemukan the real Jesus. Kita akan menemukan bagaimana iman kita itu berfungsi pada saat ada pergumulan. Orang-orang yang memiliki salah satu dari reaksi itu ketika Maria mengurapi kepala Tuhan Yesus, orang-orang yang lain bilang apa saja, tapi Tuhan katakan bahwa hey, padamu selalu ada orang miskin. Padamu selalu ada orang miskin. Tetapi aku itu gak akan lama lagi ada denganmu. Maksudnya adalah Bapak Ibu Saudara, kita bisa melakukan apa saja atas nama pelayanan, apa saja. Tapi kita harus perhatikan motivasi di belakang itu semua. Motivasi di belakang itu semua. Orang miskin, orang sakit, semua ada. Tapi yang namanya hadirat Tuhan itu jarang ada. Maksud saya jarang ada, hadirat Tuhan itu bayarannya mahal. Mahal saudara. Kita bisa dihitung setiap minggu ke gereja, tapi seberapa banyak kita bisa merasakan adanya hadirat Tuhan. Hadir Tuhan itu penuh kasih. Kasihnya itu gratis tapi tidak murahan. Nah, ada orang-orang, ada suasana situasi tertentu di mana Tuhan bisa hadir. Karena itu Tuhan katakan, hey, padamu selalu ada masalah dan segala macam pergumulan, tapi untuk duduk diam di hadapanku, waktu itu adalah mahal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap hari saat kita dari Senin sampai Sabtu, kita sibuk, kita bekerja, ngurus rumah dan lain-lain. Tapi kita mesti mempunyai prinsip bahwa di dalam kita harus buat satu waktu yang tidak bisa diganggu orang. Walaupun di rumah nggak bisa, di dalam mobilmu aja lagi parkir depan rumah, engkau bisa worship, engkau bisa menyembah di waktu yang itu. Kita harus anggap ini waktu lebih mahal. Walaupun jam-jam itu ada banyak tawaran. Yuk makan sama saya yuk di sini, atau yuk ada ini, ada film bagus, atau ini ada begini, ini ada Tapi kalau saat itu saudara tahu, aduh aku udah 3 hari ya kayaknya nggak ketemu Tuhan berdua gitu, nggak ngomong apa-apa. Maaf deh saya nggak bisa pergi. Nah waktu itu saudara, kita diajar Tuhan bahwa waktu itu tidak bisa diganti oleh uang atau apapun. Walaupun saat itu istilahnya kadang-kadang ada tawaran pekerjaan, kau harus balik kerja. Nah ini tapi kembali kepada saudara. Saudara yang harus make a call. Ini keputusan saudara. Saya nggak bisa bilang kalau itu nggak usah kerja saudara, penyembah Tuhan aja. Nah itu udah salahnya saya. Karena you are employee, pegawai. Tapi Tuhan kasih the desire. Kalau engkau tanya Tuhan, Tuhan aku pergi apa enggak? Bukan hari Minggu loh, kalau hari Minggu ya itu your commitment. Tapi hari lain di mana engkau bisa pilih nih, sebenarnya bisa pilih. Enggak masuk pun enggak akan dipecat. Tapi engkau bisa pilih. Engkau akan bilang, Tuhan, saya cuma mau pilih. Hari ini, sore ini saya enggak kemana-mana deh. Saya enggak mau repot-repot kemana-mana. Saya matiin semua tuh komputer semua. Saya hanya mau duduk, mau menyembah. Saudara, saat kita serahkan diri sama Tuhan, Dia tanggung jawab tuh. Dia tanggung jawab akan bawa kita ke jalan-jalan yang kita belum pernah lalui sebelumnya, ke pintu-pintu yang tadinya kita nggak pernah lihat. Karena itu penting untuk bisa berdua-dua sama Tuhan.
karena itu panggilan kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Allah menggunakan setiap masalah dan setiap perlakuan yang salah untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Seperti Yusuf katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikanku. Amin. Orang lain boleh rencana apa saja, karena itu penting saudara. Selama kita berjalan dalam kebenaran, gak perlu takut. Jalan dalam kebenaran, gak perlu takut. Karena Tuhan bilang setiap kita jalan dalam kebenaran, artinya Tuhan di depan kita, siapa yang akan jadi lawan kita? Kita berjalan di dalam kebenaran. Kita tahu kita gak bikin apa-apa, kita gak apa-apa. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin saudara. Katakan kiri kananmu, komitmen sama Tuhan. Lalu di dalam 2 Samuel, kejadian yang sama yang dialami oleh Raja Daud. Dikatakan Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman demikian. Kata Daud, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang pada hari ini. Orang boleh kutukin kita saudara, tapi selama kita jalan dalam kebenaran, itu gak akan mempan. Amin. Segala panah-panah akan berbalik lagi buat orang yang mengirimnya. Amin. Tidak akan bisa. Dan di sini kita lihat bagaimana Maria, orang yang paling sebenarnya yang bisa paling sakitin kita tuh orang yang paling dekat dengan kita. Karena itu lidah ini kalau sakit itu biasanya kenapa saudara? Kegigit sama gigi. Nggak mungkin lidah keinjak sama kaki. Jaraknya jauh. Tapi yang dekat itu apa? Gigi. Enak nih, udah lama nggak makan bakmi Yanti kan? Gigit gitu. Aduh. Nggak mungkin, kenapa giginya lidah keinjak tadi sama Nano? Nggak mungkin. Kegigit sama gigi yang dekat. Karena itu saudara, Tuhan ingatkan bahwa apabila kita berdiam diri menaruh kekuatan kita kepada Tuhan, yang paling sakit pun Tuhan akan menjadi pembela kita. Amin. Tuhan akan menjadi pembela kita. Yang D, Bapak Ibu Saudara, jangan tertipu dengan penampilan, gaya, dan bicara. Saya karena katakan action talk louder than words. Ini si Yudas ini orangnya tuh mukanya bagus saudara. Orangnya mukanya bagus, orang baik gitu. Tapi firman Tuhan mau ajar kepada kita bahwa kita mungkin lihat dan mempunyai semua penilaian yang menurut penilaian manusia. Orang yang rajin ke sekolah pasti kita anggapnya kayaknya orangnya pintar. Orang yang bicaranya elegan, cool, intelek, pasti orangnya baik. Belum tentu. Makanya ada istilah ini juga. Nah ini mesti hati-hati. Lebih baik mulut kasar dan belak-belakan, tapi hati baik, daripada tutur kata sopan, tapi hati busuk dan munafik. Tapi ini sebenarnya saudara, ini teori manusia yang dipakai iblis untuk menyesatkan. Coba lihat ya. Waktu murid-muridnya ini, si Yudas itu kan gusar. Sekarang kita lihat, gusar, marah. Tapi hatinya baik apa jelek? Si Yudas itu jelek. Berarti sama nggak sama ini? Lain kan? Tuhan mau ajar kita untuk tidak lihat secara penampilan, gaya bicara, dan kata-kata. No. Kalau dia bilang, Ahok begini-begini. Sekarang lihat saudara, Tuhan juga Tuhan Yesus pernah ngatain orang. Dia pernah ngatain, yang dikatain tuh kalau kita lihat kebanyakan bukan orang berdosa loh. Malah orang ahli Taurat di belakang, kamu nih kayak kuburan. Kasar nggak tuh?
Apakah hati Tuhan Yesus kasar, busuk? Enggak. Makanya mesti, kalau kita dekat sama Tuhan, saudara, berharap kepada Tuhan, itu wisdom yang dikasih Tuhan lebih tinggi daripada wisdom yang lahir dari manusia. Lebih tinggi. Jangan tertipu sama ini. Jangan tertipu sama ini. Kalau kita lihat film Italia yang mafia-mafia, orangnya bersih rapi, tapi membunuh dengan darah dingin. Bisa ketawa lagi, bunuh anak dipotong-potong tuh bisa ketawa. Mulutnya manis, sweet talkers. Apakah hatinya juga manis? Enggak juga. Mesti hati-hati. Tuhan pakai ini semua. Tuhan juga bilang kepada semua, wah engkau ini seperti anjing bludak, dimarah-marahin. Kita lihat, Ahok pun seperti itu. He is dealing with criminals. Ada orang mau nyopet dompet kamu, ada orang mau lihat-lihat gini. Kamu ngomong, Mas jangan dicopet ya, mau begitu. Itu bilang kayak, ngapain di sini? Mau bilang mau masuk apa? Nah, mesti begitu kan? Anak kita main-main pakai pisau, bilang jangan main pisau ya. Pasti stop, pisaunya jangan diginiin. Atau dia mau lari nyebrang kemana, pasti kan kita, perbuatan yang salah. Tapi kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara, jangan terpancing dengan apa yang di luar ini, karena semua ini bisa menipu. Semua bisa menipu, orang bisa action, orang bisa main drama semuanya. Toh party yang lain lagi yang katanya kata-katanya sopan. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus mau ajarkan untuk bisa melihat jauh kepada motivasi dan maksud dari kata-kata seseorang. Perhatikan, Tuhan Yesus mau mengajar kita supaya kita bisa membedakan roh dan kita bisa merasakan orang ini jujur apa enggak, terlepas dari cara berpakaian, penampilan, dan lain segala macam. Terlepas dari itu. Terlepas dari itu. Tuhan mau lihat. Karena kita juga harus, kita nggak bisa kenal orang cuma dari luarnya aja, saudara. Kita juga nggak bisa menilai sebuah keluarga dari luarnya. Oh begitu tuh, orang tuanya disuruh kerja dan lain-lain, mungkin nggak bisa. Ada ilustrasi di sebuah kereta. Ada seorang anak yang sebenarnya udah cukup dewasa, udah teenager. Dia lihat di jendela kereta, wah tiba-tiba dia jingkrak-jingkrak. Ayah, papa, itu awannya seperti berlari-lari dengan kita ya papa. Mulai nggak lama lagi lihat, itu ada rusa-rusa pak. Pokoknya sampai penumpang di sampingnya nih ada ibu-ibu dua bilang gini, lihat tuh, kan kita gambar enak ya kalau ngomongin orang, paling enak tuh kalau lagi duduk nunggu di DMV, paling enak emang ngeliatin orang terus kita omongin, tuh. Ini dua orang ibu kayak gitu tuh, lihat tuh, iya, anaknya kayaknya udah tua tuh ya, tapi kok kelakuannya kayak begitu ya. Iya, Down syndrome gitu. Itu terus itu anaknya tuh, papa, itu papa, semua gini. Lama-lama nih ibu nih kayaknya nggak tahan gitu ya. Tuh, Pak, ini tolong anaknya didiemin, kenapa ya Pak ya? Kok dia aneh begitu ya? Itu mesti dibawa ke dokter Pak, mesti dicek anaknya. Kan pakai apalah, Obamacare, Medicare kan murah, pasti dicek aja lah Pak gitu. Banyak tuh di San Bernardino bisa cek. Habis itu bapaknya bilang gini, iya Bu, makasih. Kami juga baru pulang dari dokter Bu. Karena anak ini dari lahir tidak bisa melihat, dan sekarang dia baru dapat donor mata. Saudara, kita nggak bisa menilai orang hanya dari omongan orang, hanya dari apa yang kita lihat di luar. Kita harus berteman dengan dia, tahu sama dia, bergaul dengan dia, baru kita bisa mengerti. Jadi jadi orang jangan cepat menilai. Oh, Down syndrome. Kesian anak itu baru bisa melihat, baru dapat bola mata yang baru. Saudara pernah lihat di Facebook ada orang nih buta warna, tiba-tiba bisa melihat, wah, dikasih kacamata yang bisa melihat warna. Coba dibilangin, ini kampungan tuh. Nah, padahal nggak gitu. Jangan saudara, punya hati yang lembut,
Kita orang Kristen levelnya harus tinggi. Jangan jadi orang yang tidak bersivilize gitu, nggak ada peradaban, nggak beradab. Ngapain? Mesti tahu juga. Orang tua ada yang kerja. Orang tua saya kerja tuh saudara. Salah satunya bantu adik saya yang paling kecil. Kan suaminya 3 tahun lalu meninggal. Orang sih gampang bilangnya. Oh itu tuh nggak pernah dianterin tuh begini-begini. Tinggal sama kita dulu baru you bisa lihat. Jangan asal mulut tuh nyablak. Nanti dipukul Tuhan, mulut pindah ke belakang. Beneran. Saya ngelihat semua orang juga langsung saya pikir, saya nggak cuma di luar, tidak kelihatan, tidak tahu yang di dalam kayak apa. Lebih baik diam aja. Jangan sok-sok, pasti tuh begini, pasti tuh. Kamu Tuhan bisa lihat hati orang gitu. Saya kadang-kadang kalau film Hollywood, orang yang bisa dengar hatinya orang. Karena saya pikir bagus juga kita nggak bisa dengar hatinya orang. Kalau kita bisa gila. Karena kita bisa tahu setiap orang lihat kita, aduh ini orang lagi. Pasti gitu, kita bisa dengar pikirannya. Tuhan ciptakan supaya nggak begitu, supaya kita nggak gila, saudara. Kalau nggak semua orang kita jadiin berisik pikiran kita tuh. Si ini ngomong padahal dalam pikirannya. Makanya sore ini Tuhan ingatkan dengan kejadian Maria dan semua yang terjadi pada saat perjamuan itu. Orang-orang, sok-sokan. Ini lagi, maaf kata ya, ini lagi ngejilat Tuhan Yesus tuh. Sosok dibaikin, bisa aja tuh bilang begitu. Ini lagi mau cari muka nih, biar begini. Aduh, saudara, kalau hati kita ini nggak terfokus dengan apa yang di dunia, hati kita ini terfokus dengan langit baru, bumi baru, kita nggak akan buang waktu kita untuk bisa memperhatikan orang dan menjadi tersinggung. Kita nggak akan buang waktu kita. Kita nggak akan beri hati kita yang mahal hanya untuk diisi untuk ketersinggungan. Your heart, hatimu itu mahal. Jangan dikotorin sama hal-hal yang begitu. Jangan dikotorin. Hati kita itu mahal, ngapain kita begitu? Dan waktu kita itu mahal. Jangan kita duduk melamun dan dimanja tuh, di-entertain tuh, perasaan kita di-entertain. Tuh, tadi dia ngomongnya begitu tuh, lu harusnya tersinggung. Ngapain saudara? Jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan mengingatkan kita bahwa janganlah kita terpengaruh atau dibodohi oleh penampilan gaya bicara, karena action talk louder than words. Orang dari pemilihan pilkada itu aja, udahlah yang inilah mau kata-katanya bagaimana, tapi ada hasilnya udah nyata tuh, banyak hasilnya. Yang ini bisa ngomong seberapa pun. Jadi yang dilihat saudara hari ini adalah Tuhan mau mengubah kita, memberikan kita kemampuan, memberikan kita sixth sense, indera keenam, supaya kita cakap dalam hidup, cakap menghargai orang, memiliki hati Allah, dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Bisa membedakan mana yang jujur dan mana yang enggak. Mana yang pengkhianat di belakang, mana yang benar dengan kita. Truly, sincerely, tulus apa adanya. Tuhan yang kasih kita kemampuan itu. Dan Tuhan ajarkan melalui peristiwa Maria pada saat dia mengurapi kepala Tuhan Yesus. Nah kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa saya ingin melihat dan mendasari, ini bukan teorinya Pak Sam ya, tapi ada dasarnya. Kenapa kita nggak boleh menilai manusia hanya dari luarnya? Ada dasar firman Tuhan. Kembali ke Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat, jadi manusia ini jatuh ke dalam dosa. Lalu ayat 7 berkata, maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Saudara, ada prinsipnya. Saya mau kasih tahu ini, kalau ada waktu lebih khusus sih bisa ada banyak yang bisa dijelaskan. Tapi saya mau bilang gini, Alkitab punya kebenaran jauh lebih dalam yang kita tidak bisa fathom. Apa sih bahasa Indonesia fathom? Oh, kita nggak bisa ngerti gitu secara yang sebenarnya.
Pohon ini dikatakan ya, pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu dari sekolah minggu kita sudah tahu tuh bentuknya pohon. Tapi kita nggak tahu tuh apakah bentuknya benar buah atau pohon. Karena prinsipnya Bapak Ibu Saudara, bahwa kita lihat di dalam hidup kita ini, prinsipnya adalah pada saat kita mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, yang datangnya bukan daripada Tuhan, maka cara pandang kita juga akan berubah. Cara pandang kita juga akan berubah. Kita lihat bahwa pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, prinsip kebenaran adalah pada saat manusia itu jatuh ke dalam dosa, ada yang berubah nggak saudara? Matanya terbuka ya. Maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka apa? Telanjang. Sebenarnya nih telanjangnya itu baru apa dari pertama? Baru. Apa Adam lagi main? Oh kalah lo, celananya gue pelorotin. Gitu lagi gitu nggak? Telanjang ini dari pertama apa gimana? Ada yang berubahnya di mana? Dari pertama, since the beginning. Mereka tuh udah telanjang. Tapi tiba-tiba hati mereka tuh berubah. Dan mereka tahu bahwa telanjang is not good. Tuh, padahal sebelumnya telanjang terus dia. Dan gak ada monyet-monyet yang ketawain dia juga gak ada tuh. Udah dari pertama telanjang. Tapi yang berubah saudara adalah apa? The understanding manusia mulai berubah. Dari situ manusia racun sampai sekarang. Makanya Tuhan datang tuh untuk kembali merubah. Yang bukan tombol on and off, tapi semua itu mekaniknya ditukar dengan yang baru. Ini karena udah rusak di sini. Jadi apabila kita mengkonsumsi sesuatu yang datangnya bukan dari Tuhan, yang Tuhan larang, kita ada akibatnya loh. Ada akibatnya. Kalau Tuhan bilang, "You jangan sakit hati begitu, you jangan," kita mau bikin itu, kita iniin, ada konsekuensinya. Di dalam hidup ini, untuk segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Jangan sampai ditegur Tuhan yang kedua kali. Aduh, mau nangis 2 ember nggak akan kembali lagi tuh. Jadi Tuhan ingatkan, kalau sudah Tuhan bilang jangan lagi bikin. Kalau enggak, kita akan punya the point of no return. Makanya ada hukuman mati tuh saudara. Karena manusia akan ada satu titik yang dimana dia rasa dia nggak salah. Enggak kok, bunuh orang, potong-potong, nggak salah. Ada the point of no return, udah kebal. Mau udah apa juga nggak bisa. Udah, kalau yang mau begini kita serahkan saja. Ada yang sudah bisa lewat aja begitu. Nah dari sini Tuhan mau ajarkan bahwa pada saat itu terbukalah mata manusia dan ada understanding manusia yang berubah. Ada understanding manusia yang berubah. Pengertian cara pandang manusia yang berubah. Nah perubahan ini bukan terjadi dari kondisi fisik, tapi kondisi hati manusia. Dan sesungguhnya sampai saat ini kita semua tetap telanjang di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kita tetap telanjang. Kita nggak bisa tipu Tuhan dari ke gereja berbuat baik. Semua kita tutupin pakai baju yang bagus dan lain segala macam. Nggak bisa ditutupin. Because kalau kita pergi ke gereja, Tuhan lihat hati kita lebih daripada baju kita. Lebih dari baju kita. Ini prinsipnya. Saudara pernah perhatiin ya? Kalau di TV ada apalah, American Idol atau siapapun gitu. Kita lihat penyanyi-penyanyi itu biasanya bajunya simple. Lihat Hillsong, cuma kayak jeans dan kaos. Terus kita mau bilang, "Oh, sopan tuh." Bukan apa yang dipakai di sini, tapi apa yang di dalam hati ini yang bisa menyenangkan Tuhan. Bukan bajumu itu. Nah, kita harus dari situ Tuhan ajarkan kita untuk tidak lagi memandang orang dari apa yang dipakai.
dari apa yang diomongin, dari apa penampilan dan segala macam. Kita mau lihat bajunya sederhana. Simon Cowell apa tuh yang jadi jurinya American Idol. Cuma ini sama V-neck. Tuh V-necknya tuh ribuan dolar. Tapi begitu aja. Terus kalau lihat orang-orang di Bel Air di mana tuh, naiknya Lamborghini. Saya juga ada, cuma kudanya nunduk gitu. Dia kayak kucing jadi dia. Nah, orang-orang ke situ tuh jeans biasa ya, kaos oblong V-neck gitu. Rumahnya nggak kehitung kemana, sendal jepitnya begitu. Prinsipnya gini, kalau musisi dan segala macam, mereka mau bilang gini, do not distract of my outfit, but listen to my music. Amen. Listen to my music. Di mana-mana kan gitu orang, masa nyanyi itu, tapi orang juga lihat bajunya, nggak gitunya. Dia mau bilang bahwa do not see this, tapi see what I got. Apa yang di dalammu itu. Nah, itu yang penting, saudara. Karaktermu, hatimu, ketulusanmu, itu yang paling penting. Lebih daripada mobil yang kamu naikin, rumah, baju, dan segala macam perkataan yang rohani yang cuma ditutup-tutupin, padahal dalamnya juga nggak benar. Di sini dasarnya, bahwa dari situ pun tetap kita di hadapan Tuhan, kita terbuka dan telanjang. Kita nggak bisa tipu Tuhan melalui apapun, kita nggak bisa tipu Tuhan. Tapi ini dasar daripada semuanya, supaya Tuhan mengajar kita jangan tertipu oleh penampilan. Karena iblis juga bilang, lihat dong buahnya tuh, kamu bisa jadi seperti Tuhan. Semua deceiving, menipu. Kata-kata yang tadi juga, lebih baik kasar tapi baik. Nah, ada begitu, saudara. Kalau orangnya baik, dia baik. Orang yang benar dan orang yang baik, dia tahu bagaimana harus berbicara pada waktu yang tepat, pada situasi yang tepat, di tempat yang tepat, dengan orang yang tepat. Dan itu hikmat datang hanya daripada Tuhan. Dan Tuhan bisa atur semuanya supaya dapat. Orang-orang yang bisa dapat pekerjaan, orang-orang yang dapat mujizat-mujizat Tuhan semuanya, itu kadang-kadang Tuhan pimpin, pertemukan dengan CEO ini, pertemukan dengan tahu-tahu bisa, wah berhasil. Dapat favornya Tuhan, itu kuncinya itu. Yang penting Tuhan, aku wes jalan sama kamu aja lah, udah gak peduli apa, yang penting aku ini benar. Memang kita harus kalau pergi kemana-mana ya bajunya proporsional, sewajarnya. Jangan pergi kemana-mana pakai baju dalam ya kan, enggak dong. Something wrong dengan kepalanya kalau gitu. Tapi ya kita harus menghargai siapa yang datang begitu. Hey, saya bawa hati saya. Kalau saya mau rapi, itu saya dengan Tuhan. Kayak minggu yang lalu, jangan kita lihat orang lain, mentang-mentang dia seleranya lain, kita anggap dia musuh kita. Jangan, saudara. Tapi belajar untuk melihat orang, mengenal lebih daripada mata jasmani bisa melihat. Kita rasakan di dalam roh, oh orang ini tulus. Dan orang yang tulus, Tuhan akan lihat buah-buahnya tuh akan dikasih lihat ke kita. Oh iya. Tapi orang yang gak tulus itu nantinya kelihatan, karena gak bisa sembunyiin sampah lama-lama, baunya kecil. Tapi di sini kita lihat prinsip firman Tuhan yang begitu dalam, untuk karena Tuhan melihat hati, Tuhan melihat motivasi dan pengertian yang ada dalam hati kita. Katakan kiri kananmu, Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu. Saya akan mulai pelan-pelan masuk ke bagian penutup ini, saudara, dengan membagikan sebuah ayat firman Tuhan. Nah, kita familiar dengan ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Katakan kiri kanan, hey, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita mampu menanggungnya. Nah, saya mau kasih catatan buat ayat ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus membaca Alkitab, membaca ayat, dan mengerti apa arti pada konteksnya. Katakan bersama-sama, konteksnya. Nah, konteks ayat ini
Itu kalau kita ini kan 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau kita mundur ayat yang pertama, itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus tentang Israel. Tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Israel sebagai suatu peringatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita diajar dari konteks ini untuk melihat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, sebenarnya ayat ini berlaku buat siapa? Ayat ini berlaku buat bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Orang-orang Israel yang ada di dalam perjalanan. Katakan kiri kananmu, perjalanan. Perjalanan. Jadi kita lihat di sini perjalanan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa bilang ayat ini kepada tiba-tiba ada orang datang sama saya gitu. Saya nggak tahu apa, mungkin dia mabok lah, apa orang gimana. Terus saya bilang, oh nggak apa-apa Pak, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. No. It doesn't apply buat orang yang kayak begitu. Ini ada kriterianya. Firman Tuhan tuh ada kriterianya. Janji Tuhan itu ada tujuannya buat siapa? Tuhan katakan janjiku itu buat orang-orang yang mengasihi aku. Dan dikatakan di sini bahwa ayat ini buat orang-orang yang sedang ada dalam perjalanan. Kita semua, orang-orang yang sudah lahir baru yang percaya Tuhan Yesus, orang-orang yang hidupnya sedang ada di dalam perjalanan dari dunia ini menuju kepada langit baru, bumi baru, kerajaan surga, buat orang-orang yang seperti itu. Ayat ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Kalau pencobaan yang gak biasa, tiba-tiba kita berubah jadi monyet gitu, nah itu pencobaan yang gak biasa. Tapi pencobaan semuanya itu biasa. Karena kita lihat dari kapan kita udah hidup. Tahun lalu ada tuh pencobaan, tapi kita bisa lewat ya. 2 tahun lalu ada pencobaan, kita bisa lewatin loh. Karena ini, ayat ini berlaku buat orang-orang yang sedang ada dalam perjalanan, yang sedang menantikan janjinya Tuhan, saudara. Orang yang sedang bersungguh-sungguh, orang yang sudah menyerahkan segenap hatinya kepada Tuhan, yang hatinya gak ada lagi di dunia ini dengan barang-barang materi, dengan mau hatinya cuma gampang aja, lemah, apa sedikit tersinggung dan lain-lain. No, hatinya udah dikasih sama Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang mereka semua alami itu gak akan melebihi pencobaan dari kekuatan mereka. Amin? Tidak akan melebihi. Buat orang-orang yang ada di dalam perjalanan, kita sedang ada di dalam perjalanan menuju kerajaan surga. Amin. Langit baru, bumi baru. Karena itu kita nggak usah peduli lagi. Karena fokus kita nih bukan di masa depan yang masa depan 2020, enggak. Masa depan kita ini masa depan langit baru, bumi baru. Di sana, di mana kemuliaan yang kita dapatkan tidak sebanding dengan pencobaan yang saat ini. Engkau saat ini sakit, engkau terbatas, kondisi fisikmu, keluargamu, segala macam. Hey, don't worry about that. Yang penting mata kita, hati kita serahkan Tuhan. Pencobaan ini Tuhan udah bilang pencobaan biasa, dan Tuhan akan berikan jalan keluar. Dikatakan pencobaan itu akan diberikan jalan keluar pada waktu engkau dicobai. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa pada saat kita mencari Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan berjalan di depan kita. Amin saudara. Pencobaan ini untuk ayat ini adalah untuk orang-orang yang berjalan di dalam perjalanan mereka menuju langit baru, bumi baru. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengerti maksud Tuhan, mengerti semua apa yang ada di dalam benaknya Tuhan. Saya akan kembali lagi kepada nats yang kita jadi pokok bahasan kita ya, mengenai Maria yang membasuh kaki Tuhan Yesus dari atas kepala sampai respons daripada Yudas dan lain-lain. Tapi saya akan kembali fokus kepada apa yang Maria lakukan. Kenapa sampai Tuhan Yesus bilang bahwa dimanapun Injil diberitakan, ceritanya Maria ini akan diberitakan juga. Kenapa seperti itu? Saudara, saya tadi katakan bahwa minyak narwastu itu baunya sampai berbulan-bulan, saudara. Kenceng, itu nggak pakai campuran. Minyak wangi itu
apa namanya ya? Itunya tuh sumbernya apa namanya? Biang ya. Wow, biang. Bahasa Inggrisnya apa tuh ya? Biang. Lucu. Itu biangnya tuh. Jadi sekarang bayangkan sama saya ya, pada saat Maria itu kepala minyak wanginya tuh dipecahkan, lalu diurapi. Zaman pada itu kebiasaan pada saat Samuel mau datang mengurapi Daud, itu Daud diurapi begitu dari atas. Makanya ada nyanyian yang berjanggut dan jubahnya turun. Urapan Tuhan turun dari atas ke bawah. Harun, ya, dari kepala itu karena begitu diurapi dari atas turun sampai bawah. Pada waktu itu minyak wanginya dibuka begitu, satu rumah bau wangi banget. Dan itu minyak itu muncrat kemana-mana, ke meja, kemana, ada di situ, ada di Tuhan Yesus tuh. Semua perhatikan ya. Beberapa hari lagi nih dia akan disiksa. Beberapa hari lagi dia akan disiksa. Tapi minyak ini ngeresep benar-benar sampai masuk semua itu. Dan saya katakan ingat lagi, baunya nih di rumah itu dia baunya nggak hilang-hilang berbulan-bulan dan masuk ke Tuhan Yesus. Saudara, kalau pakai minyak wangi di mana? Di urat nadi yang ada aliran itu ya, sini ping itu. Karena somehow ini kan kayak panas ya, itu kan ya saya sih bukan ahli biologi, tukang jual minyak wangi ya. Tapi kita lihat kalau itu masuk ngeresep, kita habis mandi aja kan, kalau kita mandi pakai sabun, habis itu wangi nggak? Wangi. Samponya apa sih? Sabunnya apa? Wangi. Tapi wanginya nggak lama. Mana mungkin kita mandi sehari itu wanginya seminggu. Itu hidungnya mesti dicek tuh, nggak mungkin. Wangi terus. Tapi ini ngeresep masuk ke kulit, ke pori-pori, masuk. Bayangin semua. Masuk ke Tuhan Yesus, masuk sampai basah kuyup tuh Tuhan Yesus, sampai ke kaki, basah habis. Orang Ambon bilang meleleh, sampai meleleh, semua sampai, dan ingat baunya nih susah untuk hilang. Dan beberapa hari kemudian Tuhan Yesus ditangkap dan disiksa. Dan saat itu Tuhan Yesus memukul kepala Tuhan. Pada saat itu orang-orang memukul kepala Tuhan Yesus. Orang-orang memukul kepala Tuhan Yesus. Dia membuat hidungnya retak, matanya lebam, diludahi. Habis itu dikasih mahkota di kepalanya. Dikata-katai, bisa minta. Dikata-katai pada saat itu Tuhan Yesus lihat. Di mana murid yang lain ya? Di mana murid yang lain? Pada saat itu juga dilihat di mana semua pengikut yang kemarin Hosana mana? Pada saat dia dipukul, dia dimasukin sampai hancur begini saudara. Di mana semua yang matanya sudah saya celikkan? Mana semua? Di mana yang sudah saya sembuhkan itu? Di mana orang-orang itu? Tapi pada saat dia menjerit, apa yang dia ingat saudara? Tiba-tiba dia cium itu bau minyak narwastu. Itu kecium. Dan dia ingat bagaimana ada seorang wanita yang memberikan semuanya buat Yesus. Memberikan semuanya itu gaji 1 tahun saudara. Cepeceng itu disebarin begitu. Dihajar habis bengkak begini, dia cari dengan mata yang udah bengkak. Dia lihat, dia mau menyerah, tapi kemudian tiba-tiba dia, itu minyak narwastu masih ada. Dia cium minyak itu. Itu yang membuat dia ada kekuatan untuk bisa berjalan lagi. Ketika para tentara menghajar dia dengan cambuk, dihajar dengan cambuk berdarah, dan dia harus berdiri. Kamu pikul itu salibmu, pikul itu patibulum itu tiang gantung yang beratnya 150 pound. Pikul itu jalan sampai jalan melalui Villa Dolorosa, sampai dia rasa ini aku seperti binatang, lebih rendah dari binatang. Selama 3 jam dia melalui kota itu, terjatuh lagi.
Kemudian apa yang dia cium, saudara? Bau minyak narwastu itu. Bau minyak itu dia dengar, dia cium, saudara. Saudara, minyak narwastu sekarang adalah hatimu. Pada saat hatimu terangkat kepada Tuhan, pada saat pencobaan kau rasa Tuhan ini gak adil, tapi pada saat kau dengar firman Tuhan, kau serahkan hidupmu, kau angkat tanganmu itu. Pada saat penyerahanmu itu jadi minyak yang berbau harum. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan biar ini menjadi dupa yang berbau harum, Tuhan. Karena pada saat dia menggotong salib itu, saudara, yang bikin dia kuat sebagai manusia adalah dia masih punya panca indera. Ini hidung bisa cium. Sampai minyak yang meleleh itu masih ada, masih lengket bercampur dengan darah. Dan dia katakan, saya bisa mencium minyak itu. Dan bisa melihat bagaimana wanita ini mengurapi dan dia care tentang siapapun yang menghina dia. Pada saat kita jalan sama Tuhan, kita komitmen, saudara. Kita bilang, Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Gak peduli orang lain mau ngomong apa. Tapi selama Yesus jadi nomor satu, saudara, dia akan bela kita mati-matian. Amin. Dia akan bela kita mati-matian. Kita mau dihina orang, diapain, dia dulu yang merasa terhina karena dia ada di depan kita, saudara. Pada saat Yesus dihajar habis seperti itu, makanya dikatakan sampai dimanapun firman ini, Injil diberitakan, kisah wanita ini selalu diberitakan. Karena apa, saudara? Ini dia. Tuhan membuka rahasia ini besar sekali buat saya. Sampai 1 minggu ini kurang tidur karena saya lihat, aduh Tuhan, minyak itu, saudara. Makanya zaman perjanjian lama orang mempersembahkan korban. Bukan Tuhan itu gila daging, tapi pada saat daging itu terbakar, pada saat perasaan kita itu terbakar pedis, kita mau balas, tapi kita bilang, no, pembalasan bukan hakku, tapi pembalasan biar jadi miliknya Tuhan. Yang penting saya mau berdiam diri. Pada saat kita diam diri, kita matikan daging kita. Pada saat kita matikan daging kita, itu hidup kita seperti uap yang naik, saudara. Seperti uap yang naik, seperti minyak narwastu. Dan dia akan yang menjadi pembela kita di surga. Dia bilang, Tuhan, saya ngerti apa yang dia hadapi, Tuhan. Bapak, saya ngerti apa yang dia hadapi. Dia yang berdoa buat kita, saudara. Dan ketika orang-orang menanggalkan pakaiannya, dan ketika ia terus ada dan masuk ke dalam bukit Golgota, ketika tangan itu mulai ditancapkan dengan paku itu, begitu dia menarik dan dia berkata, Tuhan. Dan pada saat itu apa yang dia cium, saudara? Aroma parfum itu yang dia cium. Aroma parfum itu. Dan ketika orang mengejek dia, engkau raja orang Yahudi mana? Pada saat itu, saudara, kalau Yesus mau tersinggung, dari sejak dia ada di dalam rumah bersama Yusuf dan Maria jadi orang tuanya. Yakobus itu saudaranya Yesus. Dan Yakobus itu gak percaya kalau Yesus itu Mesias. Waktu Tuhan Yesus bangkit, baru Yakobus, oh. Tapi waktu dia bersama dengan saudara-saudara yang lain, semua ngenyain dia. Itu apa? Kalau dari situ dia mau tersinggung, saudara, nggak ada lagi sejarah kita di sini hari ini. Nggak ada. Dia nggak tersinggung. Dia mau bikin apa di depan? Pada saat dia mau bernafas pun susah, tapi dia bisa. Dia punya pilihan. Dia bilang, saya bisa perintahkan 10.000 malaikat datang saat ini, hancur semua. Tapi dia tiba-tiba cium lagi itu bau darah dan keringat turun lewat hidungnya dia. Dan dia mencium kembali itu minyak narwastu. Akhirnya dia bilang, Tuhan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kisah ini, Bapak Ibu Saudara, adalah kisah yang menemani Tuhan Yesus menjadi satu dengan tetesan darah dan keringatnya. Ketika semua orang lewat di Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, di mana orang buang sampah, saudara.
Saya masih ingat waktu saya kecil tinggal di Kelapa Gading tuh ada ujung orang suka buang sampah di situ. Bukit ini tempat orang buang barang yang gak digunain lagi, sampah semuanya. Tapi saat itu ketika semua orang datang melihat bagaimana salib itu berdiri, ketika para imam dan ahli Taurat, bahkan pencuri yang disalibkan di kanannya mencoba meledek dia, Yesus melihat ke sekeliling. Dalam mata yang kabur dan kesakitan, ia tidak hampir bisa melihat sosok-sosok perempuan yang ada di bawah kayu salibnya, yaitu Maria ibunya dan Maria Magdalena serta Maria istri Kleopas. Dan ketika tubuhnya sudah mengalami syok besar karena urat-urat syarafnya semua rusak, dan tiba-tiba ia ingat Mazmur. Dia ingat Mazmur 31, saudara, yang dikatakan, ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku. Mazmur 31 ayat yang kelima, saudara bisa catat. Ke dalam tangan-Mulah aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan. Kasihanilah aku, sebab aku merasa sesak karena sakit hati mengidap mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sedap hidupku habis dalam duka. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Yesus teringat Mazmur ini, saudara. Dan dia ingat Mazmur 22. Dia masih ingat Mazmur 31. Aku telah hilang ingatan seperti orang mati, menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bermufakat mencelakakan aku. Tetapi aku berharap kepadamu ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Mazmur 22 itu dari ayat 6 sampai 24, saudara. Itu benar-benar kisah yang Daud alami, sama seperti Yesus. Dikatakan, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina banyak orang. Aku menyerah kepada Tuhan. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahanku ini dekat. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung, mereka membuka mulut mereka. Dan semua ini, saudara, pada saat semua terjadi, Yesus mengingat apa yang pernah dikerjakan oleh seorang wanita yang bernama Maria, yang memberikan semua yang ia miliki. Saudara, hari ini Tuhan mau menyucikan hatimu. Hatimu itu tempat yang pantas untuk Dia miliki. Pada saat engkau berhadapan dengan pergumulanmu, jangan engkau cengkeram itu pergumulanmu dan engkau katakan, saya masih bisa menghadapi. Tapi bukakanlah pergumulanmu itu, sampai di mana titik engkau sebagai manusia, Tuhan saya gak sanggup lagi. Tapi pada saat engkau menyerah, engkau memberikan hatimu lepas daripada pergumulanmu, maka itu akan menjadi minyak yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Minyak yang harum menjadi dupa, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan Tuhan akan melihat dari mana ini. Mata Tuhan memandang sekeliling bumi, mencari orang-orang yang mencari wajahnya. Dan sore ini, saudara, kita diingatkan oleh Tuhan bagaimana seorang wanita memberikan apa yang dia miliki. Dia nggak pikir lagi besok mau pakai apa, duit dari mana, no. Ada catatan sejarah dikatakan minyak itu peninggalan dari oma-omanya Maria. Harta yang mahal, tapi dihancurkan. Dengan kata lain, Tuhan, the Lord is my future. Tuhan adalah masa depanku. Amin. Bukan uang,
bukan kekayaan, bukan semuanya, tapi Tuhan adalah masa depan. Pada saat aku memberikan hatiku, aku tahu siapa yang pegang hari esok. Aku tidak tahu hari esok, tapi aku tahu siapa yang pegang hari esok.